pemerintah resmi memulai proses penyaluran bantuan sosial Bansos, program Keluarga Harapan PKH dan bantuan pangan non-tunai BPNT untuk tahap 2 tahun 2026. Dilansir dari Bansos, distribusi dana bantuan ini sudah berjalan sejak Minggu kedua April 2026. Langkah ini dilakukan segera setelah otoritas terkait merampungkan pemutakhiran data penerima manfaat. Penggunaan basis data paling mutakhir diharapkan mampu menjamin bantuan tersebut sampai ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan secara lebih akurat. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN menjadi acuan utama dalam pendistribusian bansos pada periode tahun ini. Sistem ini dirancang untuk meminimalisir risiko kesalahan sasaran serta meningkatkan transparansi dalam proses seleksi penerima manfaat di seluruh wilayah. Pembaruan data secara periodik melalui DTSEN memungkinkan pemerintah memiliki potret kondisi ekonomi masyarakat yang lebih nyata. Dengan akurasi data yang lebih baik, proses distribusi bantuan sosial menjadi lebih efektif dibandingkan periode sebelumnya. Memasuki triwulan 2 tahun 2026, jadwal pencairan ditetapkan mulai minggu kedua bulan April. Otoritas terkait menyatakan bahwa terdapat potensi percepatan dalam proses penyaluran. Kali ini, jika dibandingkan dengan tahun 2050 yang lalu, faktor utama percepatan ini adalah transformasi sistem validasi yang kini dilakukan lebih dini. Dengan selesainya tahap verifikasi lebih awal, bantuan finansial tersebut dapat segera dikirimkan ke rekening atau agen penyalur untuk diterima oleh masyarakat. Badan Pusat Statistik BPS melakukan perubahan signifikan terkait jadwal pemutakhiran data pada tahun 2026. Batas waktu validasi yang semula dijadwalkan setiap tanggal 20, kini dimajukan menjadi tanggal 10 pada awal setiap triwulan. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang lebih bagi sistem untuk mengolah informasi secara teliti. Dampaknya, potensi terjadinya error dalam penyaluran dapat ditekan serendah mungkin karena data yang digunakan telah terverifikasi secara ketat sejak awal bulan. Pada pencairan tahap kedua ini, jumlah penerima bantuan diperkirakan menyentuh angka 18 juta keluarga penerima manfaat KPM. Target ini mencakup seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk 2 program utama pemerintah. Program yang disalurkan meliputi PKH dan BPNT, yang keduanya memiliki fokus pada penguatan daya beli, Bantuan ini ditujukan untuk membantu masyarakat dalam mencukupi kebutuhan esensial, mulai dari pangan hingga biaya pendidikan bagi anak sekolah. Masyarakat dapat melakukan verifikasi status kepesertaan Bansos secara mandiri melalui kanal digital yang tersedia. Proses ini memerlukan nomor induk kependudukan NIK sebagai syarat utama identifikasi data di dalam sistem. Langkah pengecekan dimulai dengan mengakses situs resmi Cek Bansos milik Kementerian Sosial. Setelah memasukkan NK sesuai kartu tanda penduduk KTP dan kode CAPTCHA yang muncul, klik tombol cari data untuk melihat hasil verifikasi secara instan. Apabila identitas telah terverifikasi sebagai penerima, namun dana belum tersedia. Hal tersebut menandakan proses pencairan masih berlangsung. Distribusi bantuan di tiap wilayah mungkin memiliki perbedaan waktu tergantung pada kesiapan teknis di tingkat lokal. Pemerintah memberikan penekanan agar seluruh keluarga penerima manfaat menggunakan dana bansos untuk keperluan yang mendesak. Prioritas utama penggunaan bantuan adalah pemenuhan gizi keluarga dan mendukung keberlanjutan pendidikan anak. Selain dukungan finansial, para penerima manfaat juga didorong untuk terlibat aktif dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi. Inisiatif ini bertujuan agar masyarakat dapat meningkatkan kemandirian finansial dan secara bertahap mampu memperbaiki taraf hidup mereka di masa mendatang.